Kemudian saya akan menjelaskan tentang panduan sertifikat. Yang pertama, sebenarnya untuk desainnya itu sendiri itu dibebaskan akan seperti apa, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus tercantum di dalam sertifikat itu. Yang pertama itu ada logo UMY memanjang dan logo KPM serta logo mitra yang diletakkan di bagian atas tengah. Logo mitra ini dicantumkan hanya jika ada saja. Kemudian yang kedua itu ada sertifikat. Keterangan sertifikat boleh menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Untuk ukurannya sendiri ini bebas, akan dibuat ukuran berapa, sepantasnya saja sih. Kemudian yang ketiga itu ada nomor sertifikat. Nomor sertifikat ini dapat minta nomor sertifikat ini kepada sekretaris umum atau sekretaris satu. Karena setiap penerima sertifikat itu pasti memiliki nomor yang berbeda. Kemudian garis miring A ditujukan untuk internal kampus. Selama masih dalam lingkup kampus UMY memakai kode A. Kemudian garis miring KPM/UMY, garis miring sebagai pengeluar surat, kemudian garis miring Romawi 2 sebagai bulan dikeluarkannya surat, dan garis miring 2021 sebagai tahun dikeluarkannya surat atau sertifikat. Kemudian diberikan kepada nama penerima, dituliskan dengan huruf kapital dan diberi garis bawah seperti ini. Atas partisipasinya sebagai misalnya peserta, pemateri, atau panitia, ditulis dengan huruf kapital juga. Dan yang ke-6 itu ada gambaran singkat mengenai kegiatan berlangsung, yaitu mencantumkan nama kegiatan, departemen penyelenggara, serta waktu dan tempat. Contohnya kegiatan kunjungan internal yang diselenggarakan oleh Departemen Humas dan Media, Unit Kegiatan Mahasiswa, Kelompok Penelitian Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2021 melalui aplikasi Zoom Group Meeting. Itu sebagai contohnya. Kemudian yang terakhir nomor 7 itu ada tanda tangan. Tanda tangan jika tanda tangannya itu berupa sertifikat, tanda tangan boleh berupa scan. Tapi jika tanda tangannya itu diserahkan dalam bentuk hard file, maka tanda tangan harus menggunakan pulpen berwarna biru dan pulpen basah berwarna biru. Nah, untuk urutannya sendiri ini diurutkan dari yang jabatan tertinggi dari sebelah kiri ke kanan. Tanda tangan ketua pelaksana itu mencantumkan cap kepanitiaan KPM, bisa dimintakan di ruang sekretariat KPM di SC untuk capnya, atau minta ke sekretaris umum atau satu. Nah, untuk capnya sendiri itu harus setengah dari tanda tangannya. Jadi tanda tangan, kemudian cap panitia pelaksana dari setengah tanda tangan itu. Kemudian kan ada tanda tangan ketua umum juga. Nah, itu menggunakan cap UKM KPM. Nah, untuk format tanda tangannya sendiri ini bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan? Siapa saja yang harus bertanda tangan di sertifikat tersebut? Nah, itu jika berupa program kerja dan hanya dikeluarkan untuk anggota UKM KPM saja, maka tanda tangannya cukup ketua KPM dan ketua pelaksana. Yang kedua, jika berupa program kerja tetapi dikeluarkan untuk anggota UKM KPM dan mitra, maka tanda tangannya ketua UKM, ketua KPM, ketua mitra, dan ketua pelaksana. Kemudian yang ketiga, jika kegiatan itu berupa agenda departemen dan hanya dikeluarkan untuk anggota KPM saja, maka tanda tangannya yaitu ketua KPM dan sekretaris umum. Kemudian yang keempat, jika itu berupa agenda dan dikeluarkan untuk anggota KPM dan anggota mitra,
maka tanda tangannya tanda tangan ketua KPM dan ketua mitra saja. Kemudian jika yang kelima, jika sertifikat itu ditujukan untuk pemateri, misalnya dosen atau mahasiswa dari universitas lain, maka tanda tangannya mencantumkan tanda tangan Kepala LPKA Pak Faris, tanda tangan Ketua UKM, KPM, dan tanda tangan Ketua Pelaksana. Kemudian selain itu untuk yang nomor tadi harus memberikan data-datanya. Nomor sertifikatnya berapa, penerima sertifikatnya siapa, dan partisipasinya sebagai apa. Itu semua harus terdata, nomor penerima dan partisipasi terdata untuk siapa saja sertifikat itu dibuat. Itu bisa dikirimkan nanti ke PJ, ke penanggung jawab kegiatan, boleh ketua, sekretaris, atau bendahara, biar nanti diuploadkan ke Google Drive. Mungkin itu saja kalau untuk panduan sertifikat. Terima kasih. Oke, aku melanjutkan kemarin yang di LPJ itu. Aku mau jelasin terkait format notulensi, berita acara, daftar hadir, ketidakhadiran, dan juga evaluasi. Di sini itu kalau seperti yang tadi yang sudah dijelaskan di penjelasan video di laporan pertanggungjawaban, di situ kan ada lampiran. Nah, di situ ada lampiran 1. Lampiran 1 itu terkait rapat persiapan. Berarti ada berita acara seperti ini. Tinggal diisi harinya kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya kapan, nama kegiatannya, terus tempat atau kegiatan dilaksanakannya di mana, atau aplikasi dilaksanakannya di mana. Misal kalian kegiatannya secara offline saja, berarti cukup ditulis nama tempatnya. Kalau misal kalian hanya mengadakan secara online, berarti tulis nama aplikasinya saja. Jika keduanya, berarti nama tempat dan nama aplikasinya menggunakan aplikasi apa. Lampirannya sama, notulensi daftar hadir, terus tanda tangan. Kemudian untuk notulensi sebenarnya sudah dijelasin sih pas di panduan tugas sekretaris itu gimana. Cuma jelasin singkatnya aja ya, berarti aku ya. Jadi di sini ada notulensi itu ada 2 format LPKA dan format KPM. Format LPKA itu adalah format asli yang nanti akan diserahkan ke LPKA seperti ini. Nanti ditulis seperti ini sebenarnya. Dan kedua itu format KPM. Sebenarnya nggak terlalu berbeda sih dengan format LPKA. Hanya saja untuk format KPM itu ditambahkan nama siapa yang berpendapat di situ, karena tujuannya itu untuk KPM award di saat kegiatan KIC. Jadi nanti dilihat keaktifan anak-anaknya saat berpendapat itu seperti apa. Seperti itu. Terus catatan ini untuk diuploadnya itu maksimal 2 hari setelah rapat ini berlangsung. Terus minimal itu ada 3 foto dokumentasi. Kalau misal online offline itu 3 foto dokumentasi online dan 3 foto dokumentasi offline. Oke, lanjut untuk daftar hadir panitia. Nah, daftar hadir panitia itu nanti rapat persiapan, terus nama kegiatan UKM KPM periode 2020-2021, tempatnya itu di mana. Jika ini online berarti ini nama aplikasinya, terus tanggal, tahun, dan bulan. Terus untuk daftar hadirnya seperti ini. Nama lengkap ya.
nama lengkapnya itu siapa, terus jabatannya itu sebagai apa, entah sekretaris departemen, bendahara panitia, divisi acara, atau BPH atau yang lain, ini terserah. Ini nanti kehadirannya hadir. Oke, terus untuk daftar hadir secara offline kurang lebih sama seperti yang online, hanya saja untuk daftar hadir secara offline-nya ini, yang pertama itu tempatnya itu offline-nya itu di mana. Misal di ruang kesekretariatan KPM, tulis saja ruang kesekretariatan KPM tanggal 11 Maret 2021. Terus di sini perbedaannya ada di sini. Kalau misal offline itu berarti anak-anaknya disuruh tanda tangan langsung. Ini untuk kolomnya itu disesuaikan dengan kebutuhan, maksudnya disesuaikan dengan kalian perlu berapa kolom gitu. Nanti jika ada panitia yang nggak bisa hadir, ditulis kenapa, alasannya itu apa, dia sebagai apa, divisi acara kah, koor atau apapun itu ditulis sebagai apa, terus alasannya kenapa dia tidak mengikuti itu ditulis. Untuk ini dibuat setiap kali rapat persiapan dimulai ya, dari pertama kali rapat sampai rapat fiksasi atau rapat terakhir sebelum kegiatan. Cukup notulensi, daftar hadir panitia, dan juga daftar hadir panitia offline online dan ketidakhadiran panitia. Tadi juga sudah sempat disinggung di video upload Google Drive. Terus untuk yang kedua itu adalah terkait saat kegiatan berlangsung. Nah, di sini berita acara saat kegiatannya itu tanggal berapa, bulan berapa, dan lain-lain. Diisi sama seperti yang di atas saat rapat persiapan, hanya sedikit perbedaannya di lampirannya ya. Lampirannya itu lebih banyak. Ya, bisa dilihat. Tapi seperlunya atau ada tambahan juga bisa dilihat di sini apa yang kalian siapkan. Kemudian untuk notulensinya sama seperti yang format LPKA, tapi juga kalian bikin yang format KPM saja, biar nanti pas LPJ-an bisa disesuaikan, karena perbedaannya cuma sedikit di LPKA sama KPM. Kemudian ketidakhadiran tadi sudah tak jelasin. Notulensi. Nah, notulensi rapat evaluasi ini kurang lebih sama seperti notulensi rapat sebelumnya. Hanya saja di sini nanti ada evaluasi kegiatan. Kalian saat kegiatan tuh ada kendala apa saja dan apa yang mau disampaikan selama kalian selama kalian bertugas menjalankan kegiatan tersebut. Terus untuk saran kegiatan selanjutnya, maksudnya saat di periode ini kalian mengadakan kegiatan gathering, ternyata ada evaluasi nih, dan kalian ada saran untuk gathering selanjutnya untuk agar lebih baik itu seperti apa, bisa ditulis. Itu namanya siapa yang berpendapat dan ditulis pendapatnya. Sama, terus untuk ketidakhadiran juga ditulis pas evaluasi, karena rapat evaluasi sebenarnya juga kayak rapat-rapat biasa, hanya dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung. Sama untuk daftar hadirnya, ada daftar hadir online offline dan ada ketidakhadiran. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan terkait format untuk notulensi berita acara, daftar hadir dan ketidakhadiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan terkait Incident Command System atau biasa disebut ICS. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya terkait ICS. Nah, ICS itu adalah suatu lembaga yang didirikan oleh UMY yang bertugas sebagai tim mitigasi COVID di UMY. Biasanya sebenarnya untuk ICS sendiri itu tidak hanya di tingkat univ saja, tetapi ada juga yang di tingkat prodi. Biasanya itu ada beberapa dosen yang ditunjuk sebagai tim ICS untuk memantau apakah ada dosen, mahasiswa atau yang ada di lingkup prodinya itu yang terkena COVID atau terdampak COVID. Nah, jika ada yang terkena atau terdampak COVID itu, nanti akan ada pendataan atau ada tindak lanjut dari tim ICS itu sendiri. Oke, jadi selain pendokumentasian atau tindak lanjut yang terkena COVID itu, di ICS sendiri tuh juga bertujuan agar penyebaran COVID di UMY itu tidak meluas lagi, sehingga setiap kali ada kegiatan entah itu dari mahasiswa, UKM, organisasi atau bahkan dosen atau lembaga-lembaga yang ada di lingkup UMY itu harus mengajukan surat kepada ICS UMY. Surat yang diajukan itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama itu surat izin penyelenggaraan kegiatan, dan yang kedua adalah surat permohonan bantuan. Nah, aku jelasin dulu terkait permohonan bantuan ya. Permohonan bantuan itu ada 3 bantuan yang disediakan oleh tim ICS. Yang pertama itu adalah permohonan bantuan masker, kedua adalah desinfektan ruangan, dan ketiga adalah tenaga relawan. Itu dari ketiga ini teman-teman bebas ingin mengajukan permohonan bantuan ke apa, entah itu salah satu atau ketiga-tiganya, itu bebas. Kemudian ke surat, untuk format suratnya teman-teman bisa melihat di video format surat, atau teman-teman bisa membaca panduan sekretaris atau panduan yang sudah disediakan. Oke. Kita mulai di sini. Jadi itu di sini itu nanti kalian harus menyertakan jumlah orang yang hadir secara offline. Jadi nanti kalau misal kegiatannya itu hanya dihadiri oleh panitia saja, berarti cukup ditulis adapun jumlah panitia yang mengikuti kegiatan tersebut secara offline sebanyak titik-titik orang. Nah, ini sebanyak orang yang hadir itu bisa ditulis dengan angka ataupun huruf. Bebas, nanti jumlahnya itu nanti disesuaikan. Kalau misal kalian itu mengundangnya tidak hanya panitia, maka ditulis juga harus apa saja yang diundang panitia. Misal peserta, tamu undangan, itu nanti ditulis sesuai dengan yang kalian ajak untuk hadir secara offline. Oke, kegiatan offline seperti yang sudah disebutkan, ini dilaksanakannya kegiatan secara offline-nya itu kapan. Nah, jadi untuk suratnya sendiri itu ditandatangani oleh 4 ya. Kemarin itu di video surat itu ada sedikit perubahan di bagian tanda tangannya ya. Karena kemarin itu hanya cukup ada tanda tangan Pak Faris, tapi karena ada sedikit perubahan dari pihak UMY-nya atau pihak ICS-nya, maka sekarang ada
tanda tangan dari ketua UKM. Jadi ada 4 tanda tangan. Dan untuk surat kedua itu ada surat permohonan izin penyelenggaraan. Oh ya, sebelumnya yang perlu dilampirkan untuk permohonan bantuan itu cukup TOR. Nah, nanti di surat perizinan kegiatan itu juga ada TOR. Jadi kalian cukup melampirkan 1 TOR saja. Jadi dirangkap 1 TOR itu untuk surat permohonan izin penyelenggara dan bantuan. Oke, di sini sebenarnya hampir sama seperti surat permohonan bantuan, hanya saja untuk lampirannya itu ada 3 hal yang perlu kalian lampirkan. Yang pertama TOR, kemudian data panitia, peserta maupun tamu undangan itu disesuaikan dengan orang yang kalian ajak hadir secara offline. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan. Oke, masih sama. Yang bertanda tangan ada ketua panitia, sekretaris panitia, ketua KPM, dan juga Pak Faris atau kepala LPKA. Di sini juga sama ya, jumlah panitia dan atau orang yang hadir secara offline nanti ditulis disesuaikan dengan yang kalian nanti akan adakan. Kegiatan itu mau seperti apa nanti disesuaikan saja. Kemudian saya akan menjelaskan terkait lampiran surat ICS. Nah, di sini itu ada nama ketua, sekretaris, bendahara, dan panitia, atau ini salah satu saja. Kalau misal diutamakan itu ketua kegiatan atau PJ kegiatan. Yang pertama itu ketua. Jika ketua tidak ada atau tidak sanggup untuk hadir secara offline saat kegiatan berlangsung, maka diganti oleh sekretaris. Jika sekretarisnya juga tidak bisa, ke bendahara panitia. Jika bendahara panitia juga tidak bisa atau ketiga-tiganya ini tidak bisa, langsung nanti akan digantikan oleh sekretaris departemen ataupun kepala departemen. Jika kepala departemen atau sekretaris departemen juga tidak bisa hadir secara offline, itu nanti akan didiskusikan bersama dengan BPH untuk yang surat pernyataan yang akan bertanggung jawab dan bisa hadir secara offline. Oke, kemudian untuk ini cukup nama orang yang sanggup bertanggung jawab ya. Kenapa sih harus ada surat pernyataan sanggup bertanggung jawab? Jadi di sini ketua atau sekretaris yang atau PJ yang bertanggung jawab untuk yang bertanda tangan di bawah ini, nanti dia bertugas sebagai memantau apakah kegiatannya itu dijalankan sesuai protokol atau tidak, atau memantau jalannya kegiatan. Oke, yang jelas itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, sama hari, tanggal, tempat, kemudian disesuaikan ini siapa yang akan bertanda tangan, kemudian nama dan NIM-nya. Dan kedua, daftar hadir. Jadi kalau misal kalian mengadakan kegiatan itu hanya mengajak panitia saja yang hadir secara offline, maka cukup seperti ini. Daftar hadir panitia kegiatan titik-titik UKM KPM UMY periode 2020-2021. Itu nanti melampirkan nama, NIM, dan juga nomor telepon. Kemudian jika kalian itu mengajaknya tidak hanya panitia, tetapi itu ada peserta, ada tamu undangan, atau
Ada yang lain itu ada pokoknya lebih dari satu, itu ditulis seperti ini ya. Daftar hadir kegiatan titik-titik UKM KPM UMID periode 2020-2021. 1 atau A, daftar hadir panitia, daftar hadir tamu, dan juga daftar hadir peserta. Itu nanti kolomnya disesuaikan masing-masing ya, disesuaikan dengan jumlah masing-masing. Itu nanti namanya itu nama lengkap, terus NIM-nya, dan juga nomor telepon yang masih aktif. Diusahakan sih untuk WhatsApp saja ya. Jadi nauzubillah min zaliknya, jika ada salah satu dari panitia itu terkena COVID dan dia hadir di saat itu, teman-teman bisa langsung dihubungi oleh tim mitigasi COVID untuk ditindaklanjut tindak lanjut lagi. Tapi ada juga pengecualian jika ya entah di antara panitia, tamu undangan, atau di pesertanya itu ada yang beda instansi. Kalau misal UMY bekerja sama dengan Unjani, maka ditulis bukan NIM tetapi diganti nama instansi. Jika yang kalian undang ternyata itu tidak terikat instansi sama sekali, entah itu dari univ, sekolah atau yang lain itu, maka ada 4 hal yang perlu kalian cantumkan, yaitu pertama itu nama, kedua itu nick orang tersebut, kemudian alamat dia tinggal saat ini atau saat dia menetap, dan juga tentunya nomor telepon. Ini nomor telepon diusahakan nomor telepon yang masih aktif, sehingga jika terjadi apa-apa itu masih bisa dihubungi. Oke, kalau cukup jelas ya untuk ini. Dan terakhir itu adalah TOR. Di TOR di sini sedikit berbeda dengan TOR pemateri. Di sini itu TOR gunanya agar tim ICS paham terkait rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama itu ada nama kegiatan, terus hari, tanggal, waktu, dan tempat, terus tujuan kegiatannya itu apa, kalian melaksanakan kegiatan itu untuk apa, deskripsi kegiatan, itu udah deskripsi kegiatan secara offline dan online itu seperti apa, dijelaskan. Kemudian rundown. Rundown di sini berbeda dengan rundown kegiatan. Jika misal kalian kegiatannya itu jam 1, tapi kalian mulai persiapan itu jam 10 dan persiapan itu sudah masuk ke dalam ruangan atau tempat yang akan kalian adakan kegiatan secara offline, maka di rundown ini ditulis dari kalian mulai persiapan atau mulai memasuki ruangan. Entah itu misal dari jam 10 sampai jam 11 kalian prepare tempat, jam 11 sampai jam 2 briefing atau apapun itu, nanti ditulis sampai kegiatan berlangsung, ditulis seperti rundown kegiatan biasa. Kemudian penutup, setelah kegiatan selesai, apakah ada kegiatan lain atau tidak. Kalau jika ada, berarti tetap ditulis jamnya dan juga jam, nama, dan penanggung jawab. Itu nanti ditulis sampai kalian selesai kegiatan, benar-benar selesai dan tidak menggunakan tempat itu lagi. Kemudian selesai penutup. Nah, di sini tadi teman-teman kalau misal mengadakan kegiatan COVID kan biasanya juga mengadakan kegiatan secara offline kan biasanya kalian menyertakan daftar panitia. Nah, di sini itu biasanya ya pertanyaan yang pasti ditanyakan adalah kenapa kalian
menghadirkan orang segini banyaknya, sebanyak ini. Misal kalau cuma panitia, itu nanti ditanya kenapa yang hadir sebanyak ini, apakah sudah ada pembagian tugas atau belum. Kalau misal sudah, nanti akan diminta pembagian tugasnya. Kenapa ini ditanyakan? Karena untuk mengetahui apakah orang-orang yang hadir itu jumlah yang udah efektif atau ternyata terlalu banyak sehingga banyak panitia yang malah hanya menganggur atau tidak melakukan kerja saat kegiatan. Oke, dan jika panitia atau daftar tamu undangannya itu ada, maka ada satu hal yang ditanyakan adalah kenapa kegiatan ini kenapa mereka diundang, apa outputnya. Jadi outputnya itu harus kuat dan harus berserta dengan alasan kayak kenapa kegiatan ini akan lebih efektif, akan lebih dapat outputnya, atau outputnya bisa lebih banyak jika dilakukan secara offline dibanding kegiatan dilakukan secara online. Karena nanti karena seperti yang kalian tahu, kalau misal sekarang itu masih pandemi, maka hal itu perlu dipertimbangkan. Oke, untuk alur pengajuan surat itu, pertama itu nanti di bagian suratnya atau di lampiran bagian surat pernyataan itu nanti difixin dulu setelah udah dikoreksi oleh sekretaris umum ataupun sekretaris 1, kemudian dikoreksi dan sampai udah benar-benar fix, sudah benar, itu di print, diusahakan di ruang kesekretariatan UKM KPM. Di sana juga sudah ada printer, jadi kalian bisa ngeprint di sana. Kemudian tanda tangan di sini. Setelah sudah di print, ditandatangani oleh ketua panitia, sekretaris panitia, dan ketua umum UKM KPM. Terus kalian ke LPKA di Student Center lantai dasar. Di ruangan LPKA kalian nanti ketemu sama Pak Rozikan. Tapi sebelum ketemu dengan Pak Rozikan, kalian janjian dulu dengan Pak Rozikan. Beliau bisa ditemui kapan untuk meminta paraf tanda tangan surat ICS. Jadi itu nanti setelah kalian ketemu dengan Pak Rozikan, kalian akan mungkin juga akan ditanyakan hal yang sama. Kemudian itu Pak Rozikan biasanya akan paraf di sini, di samping namanya Pak Faris. Kemudian kalau kalian sudah dapat parafnya Pak Rozikan, kalian ke LPKA lantai 3, tepatnya itu ada di gedung ARB lantai 3 di ruangan LPKA. Di sana biasanya itu kalau misal Pak Faris ada di ruangan, kalian bisa menunggu di LPKA sampai Pak Faris tanda tangan. Jika Pak Faris sedang tidak ada di ruangan, biasanya kalian disuruh meninggalkan surat dan beserta lampiran-lampirannya yang biasanya sudah ada di dalam map sih. Kalian minta tanda tangannya pakai map. Itu nanti ditinggal di LPKA. Nanti kalau sudah ditandatangani, kalian akan dihubungi untuk diberitahu kalau misal sudah ditandatangani oleh Pak Faris. Oke, kalau misal udah dihubungi, kalian ke LPKA dan melihat apakah semua suratnya sudah ditandatangani oleh Pak Faris dan sudah ada cap UMI atau belum. Pastikan terlebih dahulu sebelum kalian kembali ke ruang sekretaris.
kesekretariatan KPM. Kalau sudah fix, udah benar dan sudah ditandatangani oleh Pak Faris dan sudah ada capnya, kalian kembali ke ruang kesekretariatan KPM untuk scan surat permohonan izin kegiatan dan juga permohonan bantuan serta surat keterangan siap mematuhi protokol, karena yang bertanda tangan kan itu nanti di scan semua, kemudian di fotokopi sebanyak 2 rangkap, kemudian ya ada 2 rangkap itu, satunya untuk arsip KPM, satunya itu nanti untuk diteruskan untuk tebusan ke kantor ICS. Kantor ICS itu ada di sekitar ada di UMI Boga. Jadi itu untuk yang pertama itu yang asli atau yang bertanda tangan basah itu nanti diserahkan ke rektorat, dan yang sudah difotokopi itu nanti salah satu diserahkan ke kantor ICS, kemudian yang satu buat untuk arsip KPM. Nah, nanti setelah diserahkan kalian tinggal menunggu persetujuan dari ICS UMI-nya itu sendiri. Nanti surat persetujuannya atau perizinannya akan dikirim di nomor yang sudah disediakan atau di kontak person yang tersedia di surat. Oke, sekian untuk penjelasan terkait ICS. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.